Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangge M. Said SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pinrang dari UPT SDN 8 Pinrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Indrianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pinrang dari UPT SMP Negeri 2 Pinrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanti Sunusi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pinrang dari UPT SMK Negeri 4 Pinrang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan coaching hari ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat untuk mengamati praktik coaching yang Ibu Suryanti dan Pak Tangge akan lakukan. Kemudian saya akan mendiskusikan sebentar tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi saya akan mengamati proses coaching pada hari ini dengan beberapa kompetensi yang harus dihadirkan di dalamnya. Pada kesempatan coaching ini saya akan bertanya dulu kepada Ibu Suryanti sebagai coach, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching hari ini? Pada sesi coaching hari ini, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu akan kembangkan pada sesi coaching hari ini, kira-kira ada tidak kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dari coaching hari ini, yaitu saya mau mengembangkan kehadiran penuh. Jadi pada sesi coaching hari ini Ibu akan mengembangkan kompetensi coaching yang pertama, yaitu kehadiran penuh. Kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu capai pada sesi coaching hari ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada hari ini itu saya ingin posisi saya di sini sebagai kehadiran penuh, di mana saya betul-betul posisi badan saya, diri saya itu mendengarkan dengan penuh, melihat, fokus, mengamati coaching supaya bisa menemukan solusi, supaya dia merasa ditemani, seperti itu. Baik. Jadi apa yang Ibu telah jelaskan tadi mengenai kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu mengenai kehadiran penuh, bahwa Ibu akan fokus pada coaching Ibu, sudah sangat baik. Sekarang saya persilahkan kepada Ibu Suryanti dan Pak Tangge untuk memulai sesi coaching hari ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tangge. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak Tangge bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Ibu. Akhir-akhir ini perasaan saya di kelas ini, pada saat saya mengajar, banyak sekali yang akan saya diskusikan. Untung saya bisa bertemu dengan Ibu. Oh iya, Pak, silahkan. Kira-kira tujuan yang Bapak ingin capai dari diskusi ini apa ya, Pak? Tujuan yang ingin saya capai yaitu bagaimana solusi yang akan saya dapatkan, karena dalam kelas tersebut banyak siswa saya yang belajarnya kurang semangat, kurang aktif belajar, begitu. Oh, seperti itu, Pak, ya. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari diskusi yang akan kita lakukan pada hari ini, Pak? Indikator yang kita capai dalam diskusi ini yaitu saya ingin murid-murid saya itu belajarnya semangat, aktif,
menyenangkan dan nyaman di dalam kelas. Iya, betul ya Pak ya. Iya. Kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang kira-kira untuk mencapai keberhasilan Bapak Iya. tadi? Kesempatan yang saya miliki pada diskusi ini atau pembelajaran nantinya, yang pertama saya akan memberikan kebiasaan-kebiasaan kepada siswa, contohnya kebiasaan-kebiasaan kajian, seperti itu. Kira-kira yang dapat Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu Yang pertama saya akan lakukan, contohnya tadi pembiasaan-pembiasaan. Yang kedua mungkin saya akan melakukan executing sebelum pembelajaran atau proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Dan saya akan menggunakan dengan sebagai sumber belajar. Iya. Apa hambatan yang Bapak rasakan dalam mencapai tujuan itu? Hambatan saya dalam mencapai tujuan ini yaitu kurangnya semangat siswa dalam pembelajaran. Nah, jadi pada saat saya memberikan pembelajaran, kayaknya dia kurang aktif untuk belajar, kurang semangat. Jadi pada saat saya memberikan pemahaman, dia santai-santai aja. Seperti itu. Berarti semangatnya sesungguhnya kurang Pak ya. Iya. Apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu? Ya, rencana saya seperti itu tadi, saya akan memberikan kebiasaan-kebiasaan ice breaking. Terus saya akan memberikan pembelajaran di lingkungan sebagai sumber belajar. Apa strategi untuk mewujudkan itu? Ya, strategi yang saya lakukan untuk mewujudkan rencana tersebut, saya akan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, di mana contohnya pembelajaran IPAS, dia akan belajar di lingkungan untuk menemukan jenis-jenis bentuk tulang daun. Karena pada saat kalau di dalam kelas mungkin dia hanya berkhayal. Nah, jadi pada saat di lingkungan dia akan mengamati bentuk-bentuk tulang daun, sehingga sambil dia belajar dia juga bermain. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Iya. Siswa Bapak itu strateginya tadi sambil belajar bermain. Iya. Terus bagaimana jangka waktunya untuk mewujudkan strategi yang Bapak inginkan? Iya. Jangka waktu yang saya tempuh mungkin setiap harinya. Ya. Saya akan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan kepada mereka, nyaman dan tidak membosankan. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu? Ukuran keberhasilan yang saya akan capai pada rencana tersebut yaitu siswa seharusnya aktif dalam setiap pembelajaran yang saya berikan. Itulah ukuran keberhasilannya. Jadi Pak begini, komitmen Bapak terhadap rencana tersebut bagaimana Pak? Komitmen saya seperti tadi harus siswa aktif, menyenangkan, serta nyaman pada saat saya memberikan pembelajaran. Nah, untuk mencapai strategi komitmen Bapak ini kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tadi? Iya. Yang dapat membantu saya di mana ada 3, yaitu kepala sekolah sebagai betul. pimpinan sekolah kami. Yang kedua adalah guru terutama guru mapel, guru mata pelajaran, itu guru agama dan guru olahraga. Yang ketiga adalah orang tua siswa. Jadi orang tua siswa itu harus bekerja sama dengan saya, dengan gurunya dan anak-anak atau murid-murid saya. Dan yang membantu untuk tercapainya pembelajaran tersebut adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Oh iya, berarti intinya di sini harus ada kerjasama antara kepala sekolah, orang tua dan guru mapel yang Iya. ada di sekolah ya. Iya. Nah, Bapak sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi unek-unek Bapak di dalam hati Bapak ini. Terus dari tadi yang saya lihat dari solusi Bapak itu sudah bagus bagi saya. Oh, iya.
Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatan, atas diskusi hari ini. Saya sudah merasa perasaan saya bagaimana ya? Perasaan saya sudah senang setelah menemukan atau bertemu dengan Ibu dan sudah menemukan solusi apa yang harus saya lakukan sehingga siswa bisa bersemangat di dalam kelas dalam Oh pembelajaran. ya, alhamdulillah Pak kalau Iya. sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mengamati sesi coaching yang Ibu Suryanti dan Pak Tanggi lakukan tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah kira-kira kompetensi yang ingin Ibu capai ini sudah dikembangkan secara maksimal? Kalau iya, apa indikator ketercapaiannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini tadi itu kehadiran penuh, di mana posisi saya itu betul-betul hadir untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh coaching dan di sini saya si coaching ini Bapak Tangge sudah berhasil menemukan solusi dari apa yang jadi unek-unek yang ada dalam hatinya. Ya, baiklah, dari apa yang Ibu paparkan, sekarang saya akan mencoba memaparkan hasil observasi yang saya lakukan pada saat sesi coaching Bapak Ibu berlangsung tadi. Jadi, seperti yang saya amati bahwa semua kompetensi coaching mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif sampai mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah ada dalam proses coaching tersebut. Kemudian untuk kehadiran penuhnya memang saya perhatikan tadi Ibu memang sudah fokus memperhatikan, mendengarkan Bapak sebagai coachingnya. Kemudian untuk mendengarkan aktif pun juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan berbobotnya pun sudah kelihatan karena si coach sudah mampu menemukan solusinya. Sekarang kira-kira jika ada sesi coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Mungkin kalau ada sesi coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan pada kompetensi kehadiran mendengarkan aktif. Jadi saya akan jadi pendengar aktif supaya bisa lebih mengerti lagi apa yang dikatakan oleh coaching kepada si coach. Jadi pada sesi coaching berikutnya Ibu akan mengembangkan kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Saya kira proses atau sesi coaching kita hari ini sudah sangat baik. Si coach sudah menemukan solusinya dan coach pun sudah mengembangkan semua kompetensi yang harus ada dalam sesi coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita tutup sesi coaching ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Sri dengan Ibu Suryanti. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan coaching. Saya mau tanya kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam diskusi coaching hari ini? Pada kesempatan coaching hari ini, saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah saya mendengarkan kompetensi apa yang Ibu akan capai hari ini, ada tidak secara spesifik yang ingin saya observasi hari ini? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang saya miliki yaitu pada kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Baiklah Ibu, setelah saya mendengarkan kompetensi apa yang Ibu akan capai, baiklah saya akan mempersilahkan Ibu Sri sebagai coach dan Ibu Suryanti sebagai coach untuk melakukan coaching hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu, ada waktunya sebentar Ibu. Iya, ada Ji. Iya gini Bu, saya mau cerita sesuatu. Cerita apa? Gini Bu, tadi saya habis ketemu sama kepala sekolah, kena teguran sama kepala
kepala sekolah. Memangnya tegurannya itu soal apa Ibu? Tegurannya saya ditegur gara-gara saya jarang ikut pelatihan. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu atau apa tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini? Tujuan yang ingin saya capai itu dari ini saya mau minta solusi sebenarnya, minta masukan dari Ibu. Kira-kira apa alasan Ibu sehingga Ibu itu tidak ingin atau tidak mau mengikuti pelatihan yang diinstruksikan oleh kepala sekolah? Alasan saya itu tadi saya ditanya sama kepala sekolah, alasan kamu apa sehingga saya alasan saya sehingga saya tidak ikut pelatihan karena saya itu terlalu banyak ini pekerjaan di rumah. Oh begitu. Setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, tapi seperti teman-teman yang lain mereka pun sibuk tapi mereka bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan. Apa sebelumnya Ibu pernah mengikuti pelatihan? Sebelumnya pernah. Kira-kira dari pelatihan yang Ibu ikuti itu apakah ada manfaat yang bisa Ibu dapatkan dari pelatihan tersebut? Kalau manfaatnya saya belum sempat merasakan manfaatnya karena belum saya kuasai hasil pelatihan saya, ada lagi pelatihan yang lain. Itu yang bikin saya ini. Begitu. Jadi seperti yang Ibu katakan bahwa Ibu itu kurang berminat ikut pelatihan karena pelatihannya selalu berganti-ganti begitu. Iya. Jadi kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah? Yang bisa saya lakukan mungkin supaya tidak dapat teguran karena malas ikut pelatihan, mungkin saya akan berusaha mengikuti pelatihan yang baru nanti ini. Kira-kira dari pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh teman-teman, kira-kira ada tidak teman yang punya kesan atau praktik baik tentang pelatihan yang diikuti? Oh iya, ada. Teman saya ada di sekolah yang sekarang sudah jadi pengajar praktik, itu sudah bagus itu. Saya mau contoh itu teman saya aja deh. Bisa diceritakan kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari praktik baik teman Ibu itu? Nah, kalau saya mau belajar mengikuti pelatihan-pelatihan di sekolah, mungkin saya akan bisa mengejar ketertinggalan saya dari teman-teman yang lain, karena teman saya itu sudah bisa IT semuanya, tinggal saya kayaknya yang belum yang bisa. Iya, jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kan tadi Ibu mengatakan bahwa di sekolah itu teman-teman Ibu sudah menguasai IT, tinggal Ibu yang belum. Jadi kira-kira apa rencana awal Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan ikut sama pelatihan-pelatihan yang ada, karena sebenarnya selama ini tuh kalau ada pelatihan sebagai peserta selalu ada nama saya, cuma saya selalu ini tidak ikut karena itu tadi karena kesibukan saya di rumah. Terus yang kedua karena belum selesai pelatihan yang satu, ada lagi pelatihan yang lain dan saya tidak mampu untuk mengikutinya, bukan ranah saya untuk ini, jadi saya maunya itu fokus sama satu saja. Ya, jadi kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Kan tadi Ibu sudah mulai ingin ikut pelatihan. Jadi kira-kira apa komitmen Ibu untuk mulai melakukan rencana tersebut? Nah, mulai sekarang mungkin saya mau coba ikut pelatihan yang baru. Besok kebetulan ada workshop di sekolah. Mungkin saya akan ikut itu, kebetulan best practice acara workshopnya di sekolah. Mungkin saya akan belajar dari situ, mulai ikutlah supaya penambahan ilmu saya tentang IT itu bertambah, kompetensi saya bertambah juga itu. Iya, jadi rencana Ibu itu sudah bagus sekali karena Ibu sudah ingin mengikuti pelatihan. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin habis ini mungkin saya akan bertemu dengan kepala sekolah saya, dan yang kedua mungkin bertemu dengan teman saya tadi yang sudah berhasil jadi pengajar praktek, tips-tipsnya bagaimana supaya bisa cepat paham dengan apa yang ada di depan saya nantinya. Oh, jadi yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu adalah teman Ibu yang sudah jadi pengajar praktek tersebut. Iya.
Oh ya, jadi kira-kira Ibu bisa simpulkan apa yang menjadi hasil dari diskusi kita hari ini? Setelah saya berbicara dengan Ibu tentang tentang masalah saya tadi, saya sudah mendapatkan solusinya. Akhirnya saya sudah mulai mau belajar deh daripada ditegur-tegur lagi sama Pak Kepsek. Ujung-ujungnya juga kan kembali ke saya. Akhirnya saya nantinya bisa mengembangkan pengetahuan saya, kompetensi saya di dalam mengajar, bukan cuma mengajarnya pakai konvensional, mengajar di kelas dengan ceramah saja, tapi mungkin kalau saya sudah bisa nanti saya akan belajar mengajar dengan beberapa konten lewat video atau bagaimana. Ya baiklah, jadi Ibu sudah menemukan solusi. Jadi saya tambahkan pelatihan itu sangat penting buat kita sebagai seorang pendidik, karena dari pelatihan kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Jadi rencana dan komitmen Ibu itu sudah sangat baik. Saya berharap Ibu dapat melakukan komitmen tersebut secepatnya. Iya, insya Allah Ibu, habis saya ketemu sama Ibu, nanti insya Allah ketemu sama Kepsek, sama pengajar praktik saya, minta ini wejangan bagaimana sih caranya supaya bisa cepat mengerti. Tuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini, mohon maaf mengganggu Ibu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Sri sebagai coach dan Ibu Suryanti sebagai coachee hari ini, saya mendengarkan bahwa kompetensi yang Ibu kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira itu bagus sekali untuk menggali kompetensi seorang coachee, bagaimana mencari solusi, sehingga Ibu coach tadi mengembangkan secara lebih mendetail bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira itu bagus sekali dalam diskusi coaching kita hari ini. Baiklah, saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang Ibu akan kembangkan setelah coaching berikutnya. Pada kesempatan berikutnya mungkin saya harus memaksimalkan semua kompetensi yang ada, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi yang ingin saya kembangkan secara spesifik lagi pada coaching berikutnya adalah mendengarkan aktif. Saya kira itu mungkin diskusi coaching kita hari ini sangat berarti, sehingga Ibu Suryanti sebagai coachee dapat menemukan solusinya hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tugas saya di sini untuk mengamati. Tapi sebelum mengamati, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak coachee dan coachee. Nah, pertanyaan pertama itu kepada Bapak Tangge, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada sesi pertemuan kita hari ini? Baiklah Ibu, saya sebagai coach hari ini, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiknya ya Pak ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan, yang ingin Bapak observasi? Secara spesifik yang saya akan observasi hari ini yaitu mendengarkan aktif, di mana saya sebagai coach harus mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coachee hari ini. Seperti itu. Berarti Bapak memilih mendengarkan aktif ya Pak ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Indikator yang ketercapaian kami ini mengembangkan dengan coaching, saya akan mengembangkan bagaimana seorang coachee
menemukan solusi dari apa yang dirasakan dalam kelas. Sehingga saya harus mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh seorang coach. Tadi mendengarkan tujuan Bapak yaitu ingin mendengarkan aktif, coaching sampai menemukan solusi. Baiklah, saya persilakan kepada Bapak sebagai coach dan Ibu sebagai coaching untuk memulai sesi kegiatan hari ini. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin diskusi dengan Bapak sebentar. Apa Bapak punya waktu? Insyaallah saya punya waktu. Ya, sebenarnya sudah lama Pak saya ingin berdiskusi dengan Bapak, tapi akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak terlalu sibuk, makanya hari ini baru sempat ke ruangan Bapak. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menceritakan tentang pembelajaran saya yang saya rasakan di kelas akhir-akhir ini Pak. Apa tujuan yang capai dalam diskusi ini? Begini Pak, saya berharap setelah kita berdiskusi di tempat ini, saya dapat solusi atau dapat pencerahan mengenai pembelajaran saya selama ini di kelas Pak. Jadi kesempatan apa yang diberikan? Begini Pak, saya mulai menceritakan tentang pembelajaran saya di kelasnya. Begini, di kelas saya itu Pak, ada beberapa anak yang kemampuan dasarnya itu kurang dalam berhitung. Ini menghambat beberapa materi yang harusnya saya ajarkan karena mereka tidak bisa mengikuti materi selanjutnya kalau kemampuan berhitungnya ini masih kurang Pak. Begitu. Jadi apa kira-kira yang dapat dilakukan untuk mencari tujuan tersebut? Iya Pak, sebenarnya saya juga pusing Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan karena selain pembelajaran di kelas yang agak kurang lancar, saya juga dapat bisikan-bisikan dari guru-guru mata pelajaran lain Pak, seperti guru IPS dan guru fisika atau IPA. Mereka itu kadang-kadang sepertinya berkeluh kesah bahwa anak-anak kelas 3 itu kurang sekali Pak pemahamannya dalam berhitung. Jadi saya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab saya karena saya sebagai guru matematika Pak. Dari cerita Ibu, apakah itu merupakan hambatan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Pak, sepertinya itu merupakan salah satu hambatan yang saya rasakan dalam pembelajaran karena harusnya pembelajaran saya sudah sampai di sini, tapi karena anak-anak tersebut masih kurang, jadi pembelajarannya selalu diulang-ulang Pak. Jadi apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya itu kalau saya melihat ada beberapa anak yang kemampuannya sudah bagus dalam berhitung, mungkin saya bisa berdayakan mereka Pak. Ada lagi? Sepertinya saya harus juga mencari model atau metode pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi anak, terutama dalam pelajaran matematika. Jadi dari ceritanya Ibu ini, ada tidak strategi yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, pernah Pak di tahun sebelumnya saya diceritakan oleh teman saya bahwa di kelasnya itu ada beberapa anak yang kurang paham tentang materi, entah itu materi apa, karena pelajarannya itu pelajaran bahasa, tapi ibu ini mengambil sebuah strategi bahwa yang pemahamannya baik bisa diberdayakan untuk menjadi tutor sebaya Pak. Jadi yang pemahamannya baik bisa diberdayakan untuk mengajari teman-temannya yang pemahamannya kurang. Bagaimana jangka waktunya? Mungkin saya bisa melakukan rencana tersebut di minggu depan karena pembelajaran saya dimulai lagi pada hari Senin yang akan datang Pak. Jadi apa ukuran keberhasilan Ibu untuk mencapai rencana tersebut? Jadi saya berharap setelah saya melakukan rencana yang pertama tadi itu kan saya akan melakukan metode tutor sebaya. Kemudian saya akan menerapkan lagi metode-metode pembelajaran yang bisa
siswa seperti bermain sambil belajar, kemudian melakukan model-model pembelajaran seperti jigsaw, kemudian model pembelajaran diskusi yang lain Pak. Jadi mungkin saya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan Pak. Setelah Ibu memiliki ukuran keberhasilan data rencana tersebut, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Ya Pak, komitmen yang pertama saya lakukan tadi itu adalah melakukan metode tutor sebaya di pembelajaran saya, kemudian memilih metode-metode pembelajaran atau model pembelajaran yang mengaktifkan siswa seperti model pembelajaran jigsaw, belajar sambil bermain dan sebagainya. Setelah Ibu memiliki komitmen untuk rencana itu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, kebetulan Pak di kelas 7 saya mengajar 2 orang, jadi mungkin yang bisa membantu saya untuk menjalankan komitmen saya itu adalah teman yang mengajar di kelas 7 juga di pelajaran matematika. Oke Ibu, apa yang Ibu ceritakan sekarang ini Ibu sudah memiliki solusinya bagaimana perasaan Ibu di kelas. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nanti, rencana yang Ibu lakukan nanti terlaksana dengan baik. Ya Pak, jadi setelah berdiskusi dengan Bapak, saya sangat merasa lega karena saya sudah menemukan solusi dari pembelajaran saya selama ini Pak. Saya ucapkan baik terima kasih atas kesempatan dan saran dari Bapak. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Setelah saya melihat sesi kegiatan coaching dan coaching tadi yang dilakukan oleh Bapak Tangge dan Ibu Sri Indrianti, saya menemukan bahwa ada interaksi antara keduanya dan di sini apakah indikator ketercapaian tadi yang diinginkan itu sudah terpenuhi Pak? Sudah ya? Sudah ya Pak ya. Terus untuk kedepannya, Bapak untuk kedepannya misalnya ada sesi coach dan coaching lagi, kira-kira Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana dari ketiga tadi? Baik Bu, setelah coaching hari ini, kita akan melanjutkan coaching berikutnya. Dan insya Allah Bu, saya akan kembangkan kompetensi berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana saya ketahui bahwa mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat penting untuk coaching, di mana saya harus menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusinya. Seperti itu Ibu. Berarti Bapak ingin melatih diri lagi supaya bisa menemukan pertanyaan berbobot selanjutnya. Iya. Oke. Oh ya sudah, cukup sekian hari ini Pak ya. Untuk pengamatan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah siap menjadi orang yang diamati pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.